Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kenikmatan berupa sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa di dalam video pada malam hari ini. Salat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa Islam ini dari zaman yang tidak beradab menuju zaman yang kental peradabannya berdasarkan asas-asas keislaman yang telah beliau bawa. Baiklah, jadi pada malam hari ini saya adalah mahasiswa Universitas Al-Khairat, tepatnya di Fakultas Ilmu Keguruan di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan dalam hal ini juga saya dibebankan untuk membuat video yang berdurasi kurang lebih 15 menit untuk menjelaskan terkait tentang mata kuliah yaitu analisis gramatikal. Ya. Jadi tema yang saya mau angkat pada tugas yang dibebankan kepada saya ini yaitu bagaimana cara mengetahui bagaimana gramatikal itu mempengaruhi kebudayaan. Nah, jadi di semester 5 saya sedikit bercerita bahwa di mata kuliah gramatikal ini itu berbicara tentang bukan hanya apa yang dimaksud tentang gramatikal, tetapi bagaimana cara mengkondisikan gramatikal itu sesuai pada aspek kebudayaan yang sering kita jalani. Nah, sebelum kita masuk ke gramatikal, kiranya saya pikir sastra dalam hal ini itu mengalami kemunduran. Dalam hal ini kemunduran yang dimaksud adalah seberapa banyak perpustakaan itu ditutup. Itu menandakan bahwa aktivitas sastra pada periode ini itu mengalami kemunduran. Nah, maka dari itu tujuan dari pembuatan tugas ini bukan hanya untuk semata-mata memenuhi kebutuhan nilai, tapi bagaimana caranya supaya kebudayaan baca tulis, kebudayaan literasi, dan kebudayaan bersastra kita itu dapat dihidupkan kembali meskipun zaman yang tidak bersepakat dengan kehidupan sastra yang kita maksud. Ya, baiklah. Sebelum kita masuk ke gramatikal, ada kiranya kita penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan linguistik. Nah, di linguistik ini dasar yang mengetahui bagaimana linguistik itu bekerja itu diawali dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan tanda. Nah, di dalam tanda ini itu terbagi dua, yaitu petanda dan penanda. Nah, petanda adalah apa yang dirujuk oleh sesuatu, yaitu kata-kata, gambar, dan sejenisnya. Nah, sedangkan penanda yaitu konsep yang dirujuk oleh tanda-tanda tadi atau benda-benda tadi. Nah, saya mau menyederhanakan kenapa tanda ini menjadi aspek terpenting dalam pembentukan bahasa atau prinsip kebahasaan. Yang dimaksud itu adalah linguistik, karena dari petanda sehingga terbentuknya linguistik. Apabila kita tidak memaknai tanda tersebut, maka
kebahasaan itu tidak dapat ditemukan. Nah, permasalahan selanjutnya adalah apakah kita bisa berpikir tanpa bahasa? Nah, itu akan menjadi soal pada malam hari ini yang saya coba untuk menjelaskan atau mendialogkan kepada kita semua tentang masalah ini. Nah, jadi di linguistik itu menurut Ferdinand de Saussure selaku bapak linguistik, ya, beliau menganggap bahwa setiap manusia, ya, itu ada simbol-simbol tertentu untuk memaknai hidupnya. Artinya adalah simbol yang dimaksud, dari simbol itu sehingga terbentuklah apa yang dimaksud dengan bahasa. Nah, jadi bahasa adalah menurut Ferdinand de Saussure adalah sebuah perbedaan yang dihimpun dalam satu fragmen, yaitu bahasa itu. Nah, sedangkan linguistik itu sendiri itu mencangkup dari beberapa cara atau beberapa unsur yang melengkapi prinsip kebahasaan atau yang dimaksud dengan linguistik. Yang pertama adalah gramatikal. Nah, dalam hal ini kita khusus membahas tentang gramatikal. Jadi gramatikal itu berbicara tentang konsep kesesuaian bahasa. Konsep kesesuaian, apakah bahasa yang kita keluarkan itu sesuai dengan fakta sosial atau fakta kebudayaan yang ada, atau fakta kebudayaan di sekitar kita. Nah, misalnya akan saya berikan contohnya melalui video praktis yang mungkin sebentar akan ditayangkan. Jadi kita kembali, ya, sebelum kita memulai gramatikal ini kita kembali ke linguistik. Nah, jadi apa yang dikatakan Ferdinand de Saussure tadi mengenai linguistik adalah himpunan perbedaan yang dibentuk dalam satu konsep, yaitu bahasa. Nah, dan itu yang dimaksud linguistik menurut Ferdinand de Saussure. Nah, tapi di sini kita akan berpikir bahwa apabila himpunan perbedaan tadi itu dapat dikonsepkan, di sini kritik Jacques Derrida tentang Ferdinand de Saussure itu mulai muncul, yaitu apakah benar bahwa tanda yang kita sematkan pada satu bahasa itu dapat menjamin kebenaran. Nah, begitu menurut Jacques Derrida, dia menganggap bahwa kebenaran tidak bisa disimpulkan. Kebenaran itu tidak bisa diberi tanda untuk untuk menjelaskan tentang sesuatu. Biarkan tanda itu menjelaskan sesuatu itu sendiri tanpa dimaknai. Maka muncullah dari kritik Derrida ini sebuah konsep yang dimaksud dengan dogma, dimaksud dengan moral, dimaksud dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, antara Ferdinand de Saussure dan Jacques Derrida ini memaknai bahasa itu secara perbedaan. Dia mengalami perbedaan seiring kritik dari Jacques Derrida untuk mengkritik konsep dari Ferdinand de Saussure tentang linguistik. Nah, di situ masalah pertama tentang linguistik. Mungkin saya tidak akan banyak berbicara, ya, tentang konsep kesesuaian bahasa atau yang dimaksud dengan gramatikal, tapi di sini saya akan mengantar dulu tentang seberapa paham kita, ya, tentang linguistik ini. Bagaimana dinamika atau pergolakan perkembangan pemikiran dari tesis, ya, argumentasi, kemudian memunculkan antitesis yang dimaksud dengan kritik atas konsep yang dimaksud. Nah, di sini itu dalam konteks bahasa antara konsep Ferdinand de Saussure tentang linguistik itu dikritik oleh konsep Derrida tentang postmodernisme atau dekonstruksi. Kalau misalnya kita pernah membuka
buku Jacques Derrida yang ditulis oleh Muhammad Al-Fayyadal kalau tidak salah, mengenai tentang dekonstruksi. Di situ beliau berbicara tentang apakah bahasa yang kita konsumsi, bahasa yang kita dengar itu dapat menjamin kebenaran yang dimaksud. Nah, apakah bahasa itu berdiri sendiri? Jadi Jacques Derrida menganggap bahwa bahasa itu adalah pemaknaan dari satu konsep yang dapat memberikan moral kepada seluruh masyarakat atau seluruh orang yang memaknai bahasa itu. Nah, itu mungkin yang dimaksud oleh Jacques Derrida tentang kebahasaan. Tapi menurut Ferdinand de Saussure lagi, dia menganggap bahwa bahasa itu, tanpa bahasa kita tidak bisa berpikir. Nah, di sini mulai muncul perdebatan antara Jacques Derrida dan Ferdinand de Saussure, antara bahasa sebagai jaminan untuk berpikir dan bahasa untuk menemukan kebenarannya sendiri. Nah, di sini mungkin pendengar atau penonton bisa sharing-sharing mengenai tentang konsep ini. Dan di sini kita mulai belajar untuk bagaimana supaya menemukan konsep gramatikal itu dapat mempengaruhi kebudayaan. Tapi saya sarankan untuk memahami ini kita perlu kiranya untuk memahami pergolakan pemikiran atau perdebatan antara Ferdinand de Saussure, perdebatan konsep antara Ferdinand de Saussure dan perdebatan konsep antara Jacques Derrida. Nah, dua ini. Sekarang kita masuk ke gramatikal, yaitu konsep kesesuaian bahasa. Nah, itu yang saya pahami. Nah, dari gramatikal ini, budaya kita itu adalah sebuah moral yang telah ditetapkan oleh mayoritas. Nah, apabila kita tidak bertindak, apabila kita bertindak tidak sesuai dengan hukum, agama atau moral yang sudah ditetapkan oleh mayoritas, maka kita dianggap tidak beretika atau jauh dari kata moral yang sudah disematkan oleh mayoritas tadi, atau ruang lingkup masyarakat yang mayoritas, yang banyak gitu. Nah, dari aturan itu, dari gramatikal memunculkan aturan, ya, aturan atau moral. Jadi moral itu dibagi dua, aturan dan agama. Nah, karena kita berbahasa sesuai dengan tata bahasa yang berlaku di dalam masyarakat, maka selama ini kita tidak bisa berbahasa tanpa kesesuaian itu sendiri. Nah, nanti akan saya perlihatkan contohnya. Misalnya apabila kita mengatakan, apabila kesesuaian bahasa kita tidak menjamin, maka kita dianggap kurang normal, katakanlah seperti itu. Misalnya di bahasa Kaili itu konteks dari kata atau kalimat nobanti bulu, ya, nobanti bulu itu apabila diterjemahkan secara gramatikal atau diterjemahkan menggunakan bahasa formal atau bahasa baku, itu artinya adalah mendaki gunung. Jadi nobanti bulu menurut Kaili diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya mendaki gunung. Padahal secara arti, ya, secara konsep gramatikal itu bermasalah. Kenapa? Karena nobanti dan bulu itu adalah dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Nah, yang tidak sesuai dengan terjemahan dalam bahasa baku tadi, yaitu mendaki gunung. Nobanti, ya, nobanti itu artinya membanting, ya, membanting. Dan bulu artinya gunung. Itu artinya apabila diterjemahkan secara kata atau secara gramatikal artinya adalah membanting gunung. Nah, itu kalau kita
bayangkan secara eksistensial kayaknya belum ada orang yang mampu membanting gunung. Nah, itu satu. Yang kedua adalah Motate Bulu. Nah, di sini juga mengalami masalah. Kenapa Motate? Nah, sedangkan Motate artinya apabila dalam terjemahan dari bahasa Kaili ke bahasa Indonesia diterjemahkan secara umum atau secara mayoritas artinya membersihkan kebun yang ada di gunung atau pegunungan, membersihkan gunung. Nah, sedangkan apabila kita pakai konsep gramatikal dalam aspek ini, dalam masalah ini, itu memberikan jawaban bahwa notate itu artinya baparas, ya, memangkas. Bulu artinya gunung. Apabila diartikan kedua itu, apabila disambungkan, itu berarti bahwa memangkas gunung. Dan sampai sekarang belum ada orang yang memangkas gunung. Ya, itu kiranya. Nah, mungkin hanya 2 contoh tadi, dan saya kira kedua masalah gramatikal tadi itu masuk dalam kritik dari Derrida. Kenapa ada bahasa yang berbeda secara simbol, ya, berbeda secara simbol tapi memiliki makna yang sama, seperti Nobanti Bulu apabila dibakukan menjadi mendaki gunung, tapi kalau diartikan secara gramatikal, Nobanti Bulu membanting gunung, itu secara gramatikal. Nah, pertanyaan Jacques Derrida, kenapa ada perbedaan itu? Nah, apabila bukannya itu justru mengaburkan makna dari tanda atau bahasa yang dimaksud. Ya, itu saya kira. Jadi mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Untuk video percakapan atau contoh, nah, mungkin setelah ini akan ditayangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.